Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, Pendidikan Pancasila, akan mempresentasikan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara. Yang beranggotakan Anisya Mardiana, saya sendiri, Saudari Khairiyati Azmi, Saudara Muhammad Arya Pasaribu, dan Saudari Septika Aulia Putri. Yang pertama adalah pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti kegiatan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Yang kedua ada konsep negara, tujuan negara, konsep dasar negara, dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, tentang konsep negara. Syarat mutlak bagi adanya negara, yang pertama adalah unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Yang kedua ada unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Kemudian beralih ke tujuan negara. Yang pertama ada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Yang kedua kemerdekaan, yang ketiga kekuatan atau kekuasaan, yang keempat kepastian hidup, dan yang terakhir adalah untuk keadilan. 3. Konsep dasar negara. Hans Nawiaski menjelaskan bahwa dalam suatu negara terdapat kaidah tertinggi yang disebut Stats Fundamental Norm, yang di Indonesia adalah Pancasila. Aristoteles menambahkan bahwa negara yang baik diperintah oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Dengan demikian, dasar negara adalah norma dasar yang menjadi sumber dari segala hukum dan citra hukum dalam suatu negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keempat, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan menyebutnya sebagai Weltanschauung dan alat pemersatu bangsa dalam melawan imperialisme. Untuk memahami urgensi Pancasila dapat digunakan dua pendekatan, institusional dan sumber daya manusia. C. Hubungan antara proklamasi dengan pembukaan UUD 1945. Hubungannya dapat dilihat pada poin pertama dan poin ketiga pada PPT, dan pada poin keempat dapat disimpulkan bahwa sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. D. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Dalam hubungan yang bersifat formal, dapat ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Adapun secara material adalah menunjuk pada materi pokok atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Yang kedua, dalam pandangan lain, Notonegoro menyimpulkan bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai Stats Fundamental Norm. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai Stats Fundamental penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat bunyi yakni pokok-pokok pikiran dapat mewujudkan cita-cita hukum atau riset yang menguasai hukum dasar negara, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat mewujudkan nilai dasar, yang dimana pada sila pertama yaitu setiap orang berhak dalam memeluk agamanya masing-masing. Pada sila kedua yakni Indonesia merupakan negara hukum. Pada sila ketiga yakni setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada sila keempat yakni negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang pada sila kelima yakni memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera baik lahir maupun batin.
Baiklah, saya akan membahas mengenai implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Yang pertama itu dalam bidang politik, di mana implementasinya itu mewujudkan demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, lalu ada menghormati hak-hak asasi manusia dan mempromosikan persatuan nasional. Nah, yang kedua itu adalah bidang ekonomi, di mana implementasinya itu pembangunan ekonomi yang berkeadilan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan mengutamakan kepentingan bersama dan kemandirian bangsa. Lalu yang ketiga itu ada dalam bidang sosial budaya, di mana implementasinya itu mendorong toleransi, kebinekaan, serta menjaga nilai-nilai leluhur budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Lalu yang keempat itu adalah bidang hankam, di mana implementasinya itu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara dengan pertahanan yang berdasarkan semangat patriotisme dan nilai-nilai perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.